Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi, kita akan memulai persekutuan kita pada siang hari ini. Selamat siang, dan kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Nomor 288. Mati bersama Yesusku selama, hidup bersamanya penuh berkah. Menengadah dan pandang mulianya, setiap saat ku dirahmaninya. Setiap saat ku dipeliharanya, setiap saat ku diselamatkannya. Menengadah dan pandang mulianya, setiap saat ku jadi miliknya. Wanita saja. Sama-sama. Setiap saat ku dipeliharanya, setiap saat ku diselamatkannya. Menengadah dan pandang mulianya, setiap saat ku jadi miliknya. Pria saja. Tiada susah yang tak dihiburnya, tiada air mata tak dihapusnya. Ia hadir saat bahaya menimpa, setiap saat ku dikasihinya. Setiap saat ku dipeliharanya, setiap saat ku diselamatkannya. Senada dan pandang mulianya, setiap saat ku jadi miliknya. Sama-sama. Tiada lemah yang tak ditolongnya, tiada sakit yang tak tersentuhnya. Lancar kau susah dalam hidupku, setiap saat ku dilindunginya. Setiap saat ku dipeliharanya, setiap saat ku diselamatkannya. Menengadah dan pandang mulianya, setiap saat ku jadi miliknya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami, bahkan menyelamatkan kami melalui Putra-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk persekutuan pada siang hari ini. Kami menyerahkan acara ini, kiranya Engkau berbelas kasihan pada kami, supaya pada saat kami mendekatkan diri pada Engkau, Engkau juga mendekatkan diri pada kami. Kami sadar kami adalah orang berdosa. Kami sudah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Dan kami percaya hanya darah Yesus
yang Engkau pakai untuk menghapus semua dosa kami. Kiranya Roh-Mu menaungi kami agar persekutuan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap terima kasih dan berdoa. Amin. Lagu kedua nomor 27. Nomor 27. Kasih Allah 27. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Dia mengutus putranya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai tinta, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita membuka Alkitab dari surat 1 Korintus pasal 13. Kita akan membaca secara bertanggapan ayat 1 sampai 13. Ayat 11 sampai 13 kita akan baca bersama-sama. Ayat pertama saya akan memulai, kemudian ditanggapi ayat kedua, demikian seterusnya. 1 Korintus 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, ia percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jikalau yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Sama-sama, 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu dapat kami baca bersama-sama. Kami mohon Kau membuka telinga rohani kami agar dapat mendengarkan firman-Mu. Bahkan Kau juga membuka lubuk jantung kami untuk menerima firman-Mu dan memahaminya, dan juga mengasihi Engkau melalui firman-Mu dalam perbuatan dan pemberitaan. Demikian doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita akan menyimpang sedikit, tidak lagi membahas dari Injil Tuhan Yesus, tetapi dari 1 Korintus pasal 13 ya, tentang kasih. Nah, penerjemah Alkitab bahasa Indonesia menggunakan kata kasih ya, bukan dengan kata cinta. Nah, penerjemah bahasa Inggris KJV dia juga tidak menggunakan kata love, tapi menggunakan kata charity ya, charity. Nah, kita melihat di sini Rasul Paulus dia menulis 1 Korintus pasal 13 ya. Sebenarnya ini juga ada kaitan dengan pasal 12 dan pasal 14. Nah, pasal 12 itu tentang yang dinamakan karunia rohani, yang sudah dibicarakan di kebaktian umum minggu yang lalu. Dari 1 Korintus pasal 12 kita mengenal ada 12 karunia rohani. Nah, di 1 Korintus 12 ini sama dengan Roma 12 yang juga ditulis oleh Rasul Paulus tentang karunia rohani atau karisma. Nah, karunia rohani juga disinggung bukan hanya di pasal 12 dari 1 Korintus, Roma 12, tapi juga Efesus 4 dan 1 Petrus 4. Karena minggu lalu kita berbicara tentang 1 Petrus 4. Karunia rohani itu Allah berikan pada kita. Setiap orang percaya pasti punya satu, dan tidak ada orang memborong semuanya. Nah, karunia rohani itu diberikan kepada semua anak-anak Allah supaya setelah kita selamat kita bisa bekerja. Tetapi karunia rohani ini Paulus di sini tegaskan, kalau kita punya banyak karunia tetapi tidak dilakukan di dalam kasih, itu sia-sia. Ingat ya, segala sesuatu yang kita lakukan harus dengan kasihnya Allah. Nah, kita melihat di sini karunia rohani yang minggu lalu kita pelajari di kebaktian umum. Seringkali di sekolah Alkitab saya katakan karunia rohani untuk menghafalnya dengan istilah kelansam. Siapa masih ingat kelansam dari murid setara? Apa itu kelansam? Apakah? Khotbah. L? Layan. A? Ajar. N? Nasihat. S? Sumbang. A? Atur. Manajemen. M? Murah jantung. Ingat ya, Kelansam. Karena ayah saya pernah tinggal di Kelansam. Dia ada yang perahu tiap minggu ya, hari Sabtu.
4 jam ya, dari Kelansam ke Sintang. Ke Lansam, khotbah, layan, diakonia, terus ajar, kemudian sumbang, atur, dan murah jantung. Nah, kemudian di 1 Korintus 12 itu HTI ya. HTI, apa itu HTI? Bukan hutan tanaman industri ya. Karunia itu ada 9. Hikmat, T, pengetahuan, tahu, I, iman. Kemudian SKK, sembuhkan orang sakit. Kemudian karunia dalam bentuk kuasa melakukan mujizat. Nah, khotbah. Jadi karunia khotbah itu ada di setiap karunia. Ini yang paling penting ya, mengajar firman, khotbah ya. Nah, kemudian bahasa asing, tanpa perlu belajar bisa bahasa asing. Kemudian terjemahkan bahasa asing. Kemudian kita harus bagaimana? Mengenali roh ya. Roh itu kita harus kenali. Karena banyak roh yang masuk ya ke dalam gereja. Ada roh yang benar, ada roh yang tidak benar. Jadi ada 9 ya karunia di 1 Korintus pasal 12. Nah, kalau kita lihat di dalam Efesus 4 ya. Mari kita buka. Efesus 4, karunia rohani kepada gereja itu adalah pemberian Allah pada gereja itu ada perjanjian lama ya, perjanjian baru. Kemudian yang berikutnya adalah pengabar Injil dan gembala dan guru ya. Mari kita buka pasal 11. Pasal 4 ya, ayat 11. Kita baca sama-sama. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi ini yang diberikan Allah kepada gereja, yaitu perjanjian baru, perjanjian lama, pemberita-pemberita Injil, kemudian gembala-gembala, bahkan guru-guru ya. Gembala itu adalah guru ya yang mengajar firman. 1 Korintus 12, Roma 12, Efesus 4 yang minggu lalu kita pelajari dari mimbar. 1 Petrus 4 ya, kita sudah belajar 1 Petrus 4 ayat 11 juga. Mari kita baca karunia yang diberikan kepada orang percaya. Ayat 11 sama-sama. 1, 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, ini berkhotbah, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Dan jika ada orang yang melayani, diakonia, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ini karunia rohani, jangan lupa ya. Roma 12, 1 Korintus 12, Efesus 4, dan 1 Petrus 4. Jadi karunia rohani yang ada di setiap tempat ya, itu adalah menyampaikan firman ya. Menyampaikan firman kepada orang percaya namanya mengabarkan Injil. Menyampaikan firman kepada orang yang percaya namanya mengajar. Jadi ini yang utama. Nah, kalau kita lihat ya di 1 Korintus 12, dilanjut 1 Korintus 13 ya, dan 1 Korintus 14. Ini satu kesatuan. Dikatakan di sini sebagai jantung ya dari pelayanan orang Kristen itu adalah kasih. Tapi kasih di dalam kebenaran ya. Intinya di dalam pasal 13 ini kalau kita lihat ya di dalam ayat 6. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan ataupun ketidakbenaran, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi ini kasih di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat pasal 13 di sini Rasul Paulus mendeskripsikan ya keadaan dirinya ya. Dia mengandaikan ya, seandainya dia Rasul Paulus ya bisa berbicara dengan semua bahasa manusia. Ini pada saat itu ya, kalau Tuhan menugaskan seorang pengabar Injil, dia bisa langsung berbicara dalam bahasa apapun. Ini bukan satu fiksi ya, dimana dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ketika para rasul mengabarkan Injil, semua orang dari seluruh dunia mengerti kata-kata mereka.
Jadi bisa nggak orang berbicara bahasa seluruh dunia? Bisa pada saat itu. Karena karunia berbahasa asing diberikan pada orang percaya untuk mengabarkan Injil. Tujuannya apa? Supaya orang Israel tahu bahwa Injil akan disampaikan ke ujung bumi. Dan ini sudah selesai loh. Begitu selesai Injil disampaikan sampai ke ujung bumi, ya, kota Roma udah banyak orang percaya. Ini karunia ini ditarik. Sudah nggak ada lagi bahasa asing yang bisa orang gunakan menyampaikan Injil tanpa dia perlu belajar. Jadi kalau kita lihat misionari ya, dia datang ke Indonesia, yang saya kenal tuh misionari bahasa Indonesia, dia ke Bandung belajar 6 bulan. Dia sudah bisa bahasa Indonesia. Saya juga pernah kenal misionari dari Inggris, ya, Miss Lin. Dia datang dari Inggris, dia di Kalbar bisa melayani dalam bahasa Hakka, Lim Kausi ya. Nah, kita lihat ya, sekarang nggak ada lagi. Nah, bisa nggak orang zaman itu berbicara semua bahasa manusia? Jawabnya bisa nggak? Bisa. Jadi ini bukan andai-andai loh. Paulus ya, pada zaman itu dia melihat ya karunia ini masih terus ya berlangsung. Di gereja pun orang bisa berbahasa asing, ya, tidak perlu mereka belajar. Asal Roh Kudus menaungi mereka, mereka langsung bisa bahasa asing itu. Tapi harus ada penerjemah. Ini yang pertama ya. Nah, kemudian yang menjadi perdebatan, ada tidak bahasa malaikat? Ada orang Yahudi percaya memang bahasa malaikat itu ada logatnya malaikat ya. Menurut orang Yahudi loh. Tapi sebenarnya tidak ya. Malaikat kalau dia berbicara dengan manusia, dia berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh manusia. Contohnya ya, waktu dia bertemu ya, katakanlah dengan minggu lalu kita sudah belajar tentang Zakaria kan, bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan malaikat Gabriel ya. Jadi mereka bisa langsung berkomunikasi. Ya, Zakaria tentu dia berbahasa Ibrani ya atau Aram. Jadi malaikat bisa berbicara bahasa manusia. Nah, seandainya kita bisa semua bahasa tetapi tidak punya kasih, seperti gong. Apa tuh gong ya? Gong dan canang. Saya punya pengalaman yang tidak terlalu menyenangkan di persekutuan remaja CMC. Karena mereka main gitar, genjreng. Kalau orang main gitar genjreng, kita nggak tahu nadanya. Tetapi kalau gitar, seperti tadi pengabar Injil Julimin, sebelum dia main gitar, dia melodikan. Dia apa? Mainkan dengan apa? Melodi. Baru orang bisa ikut loh. Kalau orang genjreng, genjrengnya C, nyanyinya D. Fales semua. Fales semua. Jadi ini gong juga ya, ditabuh ya seperti orang main barongsai itu hanya ada ketukan, nggak ada frekuensi yang membedakan. Jadi di sini Paulus menggunakan 2 alat musik, itu gong. Ya, gong itu tahu kan gongnya? Tung tung ya. Waktu dulu pejabat meresmikan proyek kan, dia pakai gong kan, pukul gong kan, pung pung ya. Khususnya zaman Pak Harto ya, penataran P4. Waktu buka kan dengan apa? Gong ya. Nah, itu hanya aja bunyi, tapi nggak bisa do re mi fa sol la si do. Nah, kecuali gamelannya beda ya. Nah, kalau canang apa tuh? Canang tuh seperti orang main drum, itu ada logam yang satu keping. Ya, itu bukan juga untuk memberikan kita nada. Nah, alat musik yang langsung memberikan nada yaitu piano. Jadi orang kalau main piano, main organ, begitu dia mainkan, kita tahu lagunya, nadanya apa, kecepatannya apa. Ngerti ya? Kalau kita juga begitu ya, harus melodi dulu. Kalau melodinya nggak jalan, kita nggak bisa ikuti ya. Para remaja itu mereka belum mahir mainkan gitar, hanya genjreng-genjreng. Jadi apa yang terjadi? Ya, genjrengnya C, yang nyanyi D, jadi fals semua. Oke, jadi Paulus di sini mengatakan kalau alat musik seperti itu yang dimainkan, jadi lagu nggak bisa dinyanyikan, ya seperti itu. Nah, yang kedua dia mengandaikan sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, ya, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki semua pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Nah, di sini dia katakan ya, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak ada gunanya. Jadi di sini ya bukan hanya bahasa, tapi dia bisa berkhotbah, dia punya pengetahuan yang baik, ya, dia punya iman, tapi kalau tidak dibarengi kasih, tidak ada gunanya. Kemudian pengandaian yang ketiga, sekalipun dia membagi-bagikan ya, hartanya kepada orang, bahkan mau ya menyerahkan nyawanya, tetapi jika tidak dilandasi kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya ya, untuk aku. Jadi dia memberikan 3 pengandaian. Nah, kalau tidak ada kasih, maka sia-sia. Nah, di dalam pasal 13 ini ada deskripsi kasih yang menurut saya ditulis seperti
10 hukum. Ya, 10 hukum. Nah, dalam 10 hukum ada perintah positif, kemudian ada jangan. Nah, di sini juga kalau kita hitung ada 15 ya. 15 aspek dari kasih. Nah, kasih di Alkitab itu ada 3 yang kita kenal dengan umum, yaitu kasih di sini dari 1 Korintus 13 itu kasih agape ya, agape. Kalau kita periksa di dalam Perjanjian Baru, lebih dari 100 kali dipakai kasih agape. Ya, kasih agape. Nah, agape ini bahasa Yunani untuk kata benda. Nah, kata kerjanya itu agapau ya. Kata kerja. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ini sebenarnya kata kerja yang ditekankan, bukan kata bendanya. Artinya kasih itu suatu perbuatan. Ya, bukan hanya kita memiliki perasaan kasih, tapi ada satu tindakan ya. Nah, seperti dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar ya kasih Allah akan dunia ini, ya agapau. Dia telah memberikan putranya. Jadi kasih itu memang ya ada perasaannya, tapi ada tindakannya. Allah bertindak, dia menyerahkan putranya. Makanya kasih agape, ahli teologi mendefinisikannya sebagai kasih yang tidak terbatas, seperti tadi kita nyanyikan. Kasih yang tidak ada syarat, artinya bukan kita memenuhi syarat, maka kita mengasihi, bukan, tanpa syarat. Ya, kalau kita lihat banyak orang yang tidak pantas dikasihi Allah, tapi mereka mendapatkan kasih Allah. Kemudian kasih agape ini adalah kasih yang rela berkorban, di mana Kristus ya sudah mati untuk kita. Itu kasih agape. Nah, kemudian yang berikutnya dalam Alkitab juga ada kasih phileo. Ya, kasih phileo, kalau kita lihat kasih phileo ini penggunaannya lebih sedikit, hanya sekitar 25 kali saja. Dan kasih phileo yang terkenal itu waktu Tuhan Yesus mengunjungi keluarga Lazarus yang mati, dan di situ ada pernyataan dalam Yohanes 11 ya, ayat 33 sampai 37, Yesus mengasihi Lazarus dengan kasih phileo. Ya, makanya ada kota yang namanya Philadelphia. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal 3 ada gereja namanya Philadelphia. Phila itu dari kata phileo, kasih, adelphos, persaudaraan. Ya, kasih persaudaraan itu kasih Philadelphia ya, phileo. Nah, kemudian ada kasih lagi yang hanya 2 kali dipakai, yaitu storge. Ya, kalau kita buka, coba lihat di Roma 1:31 ya. Ini penting ya, banyak kali kita dikasih tahu ada kasih storge, tapi kasih storge ini tercantum di mana? Roma 1:31. Mari kita baca Roma 1:31. Diterjemahkan dengan tidak penyayang, astorge. 1:31. Roma pasal 1 ayat 31. Kita baca sama-sama dari ayat 30. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakar, tidak setia, tidak penyayang, dan tidak mengenal belas kasihan. Jadi di sini ada kata astorge. Jadi kata astorge ini dari Roma 1:31 dan juga 2 Timotius ya, pasal yang ke-3 ayat 3 ya. Mari kita buka juga ya 2 Timotius tentang storge ya. Tapi di sini tidak storge ya, bukan kasih storge ya. Dibuat kebalikannya. 2 Timotius 3 ayat 3. Ini rincian dosa juga. Dari ayat 1 ya sampai ayat 3. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Nah, di sini ya, tidak tahu mengasihi. Itu astorge. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, dan seterusnya. Ini tentang rincian dosa dari manusia yang tidak percaya Yesus di akhir zaman. Jadi kita tahu kasih yang pertama agape, kasih phileo, kasih storge ya, astorge. Nah, sekarang ada di bahasa Yunani satu kata kasih
itu kasih eros, ya. Eros, ya. Eros ini adalah kasih antara pria dan wanita yang berdasarkan, ya, itu hawa nafsu, itu eros, ya. Nah, kasih ini tidak dipakai di Alkitab untuk mendistribusikan kasih. Tetapi dalam penelitian saya, ada seorang yang namanya itu dari kata eros, ya. Mari kita buka, ya. Roma 16 ayat yang ke-23. Memang tidak disebut, ya, pemakaiannya, tapi nama dia itu berasal dari kata eros, ya. Dari Roma 16 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberikan tumpangan kepadaku dan kepada seluruh gereja. Salam kepada kamu dari, nah ini Erastus. Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Jadi Erastus ini menteri keuangan dari kota yang Paulus pada saat itu menulis surat Roma. Erastus itu dari kata eros, ya. Jadi tiga kata yang dipakai di Alkitab, tapi satu kata dipakai sebagai nama, ya, bukan sebagai kasih yang perlu dipraktekkan. Jadi kasih agape, di waktu mendistribusikan, ya, kasih di Alkitab kebanyakan agape, kemudian phileo, kemudian storge. Nah, mari kita lihat di 1 Korintus pasal 13. Di situ ada 15, ya, aspek dari kasih agape. Nah, dari 15 aspek kasih agape ini, pertama kali kita membacanya, kita akan mengalami kesulitan untuk mengingatnya. Kamu bayangkan, ya, kasih itu dilukiskan begitu detail di sini, untuk mengingatnya saja susah, apalagi melaksanakan. Nggak mungkin, ya, orang kalau nggak ingat dia bisa laksanakan. Kalau kita tak hafal, ya, kasih ini 15 aspek, bagaimana mungkin kita praktekkan, ya kan? Kita bisa salah dalam praktek kalau kita nggak tahu. Nah, menurut hemat saya ada 8 hal, ya, berupa jangan, tetapi ada 7 hal yang dikatakan lakukan. Nah, yang pertama coba kita lihat yang bersifat perintah. Kasih itu bahasa Indonesia mengatakan panjang sabar. Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat itu adalah panjang sabar, bukan kasih itu sabar. Nah, dalam bahasa aslinya itu kata panjang sabar dari kata makrotumia, ya, makro, ya. Jadi besar, ya, sabarnya besar. Nah, kemudian sangat menarik, ya, ayat 7 ditutup dengan kata sabar. Jadi kasih itu panjang sabar dan kasih itu sabar. Jadi ini 2 aspek, ya. Panjang sabar itu makrotumia, yang terakhir itu sabar dari kata hupomone. Ya, hupomone. Jadi kalau kita sebagai guru, ya, sebagai pengajar, 2 kata ini harus kita tahu. Apa itu makrotumia, apa itu hupomone. Nah, makrotumia adalah kasih Allah yang tidak menghukum dosa ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak kita sukai, tapi tetap kita harus mengasihi mereka. Itu adalah makrotumia, ya. Walaupun orang itu kelihatannya tidak, ya, menyukakan kita, kan. Seperti kalau kita ngajar, anak tuh nakal betul loh. Betul-betul nakal, ya. Sampai kita, orang Tionghoa bilang bohwat, ya. Nah, bohwat itu artinya kehabisan akal. Gimana sih memperbaiki anak itu? Tapi kita tetap mengasihi dia. Ya, kita mau, ya, mengasihi dia. Artinya apa? Kita punya kasih Kristus yang sudah kita miliki, bisa dia miliki. Ya, kasih itu tidak secara alamiah berasal dari diri kita loh. Kalau kita tidak mengasihi, ya, menerima kasih Allah, kita nggak ada kasih agape loh, nggak ada. Ngerti nggak? Bisa saja kasih filio, kasih persaudaraan. Yesus mengatakan loh, orang nggak percaya, dia mengasihi, ya, sama-sama penjahat bisa membalas budi baik dari penjahat. Tapi nggak ada kita bisa punya kasih agape. Kasih tanpa syarat. Kasih yang rela berkorban. Ya, kalau kita melayani itu berkorban loh. Kadang-kadang kita melayani orang sibuk terus, diri sendiri lupa melayani diri sendiri. Itu pelayanan loh. Seperti Yesus kan dengan muridnya melayani terus, apa? Nggak ada waktu makan, ya kan? Nah, jadi begini, ya. Kita kalau tidak memiliki Yesus dalam diri kita, nggak mungkin kita punya kasih agape. Ngerti, ya?
Jadi Allah melihat loh, tindakan kamu mengajar, ada nggak kasih? Kalau nggak ada kasih, nggak bisa. Nah, kalau kita lihat makrotumia, dia panjang sabar, dia menantikan orang berdosa bertobat, itu panjang sabar. Dapat menghadapi orang yang tidak kita sukai, bahkan menghadapi ya orang yang menyalibkan Yesus, Yesus tetap mengasihi mereka, bahkan mendoakan mereka, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka berbuat apa yang mereka tidak tahu. Ini panjang sabar makrotumia. Nah, ditutup dengan sabar. Sabar yang terakhir itu adalah hupomone. Nah, sabar yang berikutnya itu sabar dalam penderitaan. Nah, hupomone itu penjelasannya seperti apa? Yaitu dari ahli teologi. Dia mengatakan seperti intan. Nah, intan itu kan rumus kimianya karbon. Jadi karbon di dalam bumi itu ditekan ya oleh tekanan bumi yang begitu besar, tapi intan itu tidak pecah sehingga dia bukan seperti arang yang hitam, dia menjadi intan yang jernih putih. Itu intan. Bahkan intan itu bisa dipakai untuk membelah kaca. Intannya 1 karat saja dijual ratusan juta, bisa untuk membeli 1 rumah. Kenapa? Kenapa rumus kimianya sama, karbon, 1 intan kecil harganya mahal? Karena ditekan dia nggak pecah. Dia nggak pecah. Nah, tetapi kalau arang, dia kan rumusnya sama, karbon. 1 kilo berapa arang? Hanya tidak sampai 10.000. Itu kata intan, itu dikaitkan dengan hupomone. Artinya kita memiliki makrotumia dari Allah, kita memiliki kasih Allah, agape dari Allah, walaupun kita dalam penderitaan yang amat sangat, kita enggak menyerah, enggak give up. Ya, kita enggak menyalahkan Allah, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita tahu ya penderitaan orang Kristen itu ada faedahnya. Ada faedahnya. Makanya dalam 1 Petrus kita belajar ya, bahwa Kristus menderita, kita juga turut menderita. Ini kata hupomone ya, jangan lupa ya. Apa itu makrotumia? Menghadapi murid yang nangis, tetap kita kasihi. Apa itu hupomone? Walaupun kita sakit, walaupun kita menderita, kita tidak berbuat dosa. Tahan ya, tahan itu hupomone. Seperti intan, seperti apa? Intan. Ya, berharga sekali. Nah, kalau kita lihat berikutnya, kasih dimulai dengan makrotumia, kemudian diikuti dengan murah jantung. Nah, dalam bahasa aslinya itu kain. Ya. Kain itu begini, suka membantu. Ya, kalau kita menjadi hamba Tuhan, kita harus suka membantu loh. Kalau kita menjadi hamba Tuhan, ada orang datang bantu, terus kita berusaha cari alasan nolak dia. Cari alasan apa? Menolak. Bisa saja ya, orang datang ya minta bantuan kita ya ini nggak bisa. Itu bukan kasih. Ya, kenapa kita suka membantu? Memang kadang-kadang orang yang suka membantu itu orang yang datang membantu bisa menyalahgunakan kebaikan kita. Contohnya ya Dr. S. Hato dikatakan suka membantu. Tapi kadang-kadang ada orang datang menyalahgunakan kebaikannya, minta bantuan dia. Tapi setelah itu nggak ada yang bisa diharapkan dari orang yang dibantu. Nah, kita membantu orang karena kita dibantu Yesus. Kita berharap orang yang kita bantu satu saat bisa membantu orang lain. Ya, jadi kasih itu suka membantu. Nah, bantuan yang terbesar itu apa yang diperlukan manusia? Yaitu kita harus ya membawa orang mengenal Yesus. Ya, walaupun kita bisa memberikan mereka bantuan dalam bentuk materi, itu bisa habis. Kita kasih makan, 6 jam kemudian lapar, betul kan? Tapi kalau kita memberi mereka kasihnya Yesus, mereka percaya Yesus, itu selama-lamanya. Makanya dikatakan kasih itu murah jantung. Dalam arti apa? Kita mau ya memberikan kebaikan pada orang. Kebaikan yang paling tinggi apa? Membawa orang tuh percaya Yesus. Makanya tujuan dari kita melayani ya sebagai guru, ya guru itu pelayanan loh. Ya, hanya ada negara-negara tertentu guru betul-betul diperhatikan baik-baik, seperti Singapura. Guru itu ya menjadi guru, dia bisa punya gaji setinggi manajer. Jadi dia nggak takut loh menjadi guru, karena sudah di backup oleh pemerintah. Kalau di Indonesia kan nggak. Ya, kadang-kadang guru di pedalaman nggak terima gaji, terima honor. Ya ratusan ribu. Jadi pelayanan ya, kalau kita lihat ya, kita sebagai guru melayani, yang paling penting ya kita memberikan pelajaran pada murid. Tapi jangan lupa ya, bawa setiap murid
bisa percaya Yesus. Nah, kalau itu sudah terjadi, itu adalah kebaikan yang tidak ada tandingnya. Tidak ada tandingnya. Dia sudah percaya Yesus, dia menjadi anak Allah, itu paling baik. Ya, jadi makanya kasih ini dimulai dengan panjang sabar. Kenapa panjang sabar? Supaya kita bisa menyalurkan kebaikan. Kebaikan apa? Supaya orang itu percaya Yesus. Nggak ada yang lebih. Nah, setelah itu ya kita lihat ya, ada yang dimulai dengan jangannya. Saya menggunakan kata jangannya. Ya, sudah saya ringkas supaya lebih gampang diingat. A, B, C, D, E, G, H, I. A apa A? Jangan angkuh. Ya, angkuh tuh menganggap orang lebih rendah daripada kita nggak mau bergaul dengan dia. Itu angkuh. Ya, jangan angkuh. B apa? Jangan bangga, apa? Iya, jangan bangga. Ya, orang Jawa bilang ojo dumeh, apa? Jangan bangga, ya. C apa? Apa C? D, E, G, H, I. Nah. C. Tadi saya sudah kirim. Apa C, Pak Endi? Jangan sombong. Jangan angkuh. Ceri. Apa ceri? Cemburu dan iri. Ya kan? Terus D, jangan dendam. Ya, E, jangan egois. Terus G, jangan tidak sopan, jangan gila. Ya, ugal-ugalan. Terus H, jangan happy dalam ketidakbenaran. Ya. Oke. I, senang atas ketidakbenaran. Ya. Dendam. Jangan dendam. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, di Alkitab dimulai dengan tidak cemburu, tidak angkuh, tidak sombong, ya, tidak bangga, ya. Kemudian tidak melakukan yang tidak sopan, kemudian tidak egois, ya. Ya. C itu tidak cepat marah. Ya, ulangi ya. A apa A? Tidak angkuh. B, tidak bangga. C, tidak cepat marah. D, tidak dendam. E, tidak egois. G, tidak sopan ataupun tidak gila-gilaan. H, tidak happy dalam ketidakbenaran. I, tidak iri. Ya, tidak iri. Ini suatu urutan yang saya urut supaya kita jangan lupa, ya, ada jangannya. Jangan angkuh, jangan bangga, jangan cepat marah, ya, jangan dendam, ya, jangan egois, jangan gila-gilaan, tidak sopan, jangan happy dalam ketidakbenaran, ya, kemudian jangan iri. Ya, karena iri itu kalau kita lihat dalam rincian dosa Galatia 5 itu membawa pembunuhan. Ya, pembunuhan yang pertama itu pembunuhan karakter. Pembunuhan apa? Nah, karakter. Sebelum orang bisa membunuh fisik orang, dia membunuh ya karakter. Ingat ya, itu ada 8 hal ya. Ya, A, B, C, D, E, G, H, I. Ya, jangan angkuh, jangan bangga, jangan cepat marah. Ya, jangan dendam, jangan egois, jangan tidak sopan, jangan happy ya kalau kita salah. Terus yang terakhir jangan iri. Ya, ada 8. Nah, kemudian ada 5 lagi tambahan ya. Yaitu kita harus ya happy dalam kebenaran. Ini penting loh. Apa tuh happy dalam kebenarannya? Jadi yang membuat kita bersuka cita kalau kita tahu kebenaran. Ya, seperti sekarang kita belajar firman, kita mengerti ya, dalam pelajaran kita orang yang berbahagia. Nah, saya punya teman, dia menghadiri kebaktian di gereja. Ada hal yang terjadi di gereja zaman sekarang. Karena sejak pandemik itu begitu banyak orang mengikuti kebaktian online. Jadi di kebaktian online itu pengkhotbah itu macam-macam. Ya. Jadi ada yang pandai berkhotbah, ada yang lebih pandai berkhotbah. Jadi mereka mendengarkan khotbah-khotbah di online. Jadi waktu mereka mendengarkan khotbah di gerejanya, mereka merasa loh, hamba Tuhannya di gerejanya nggak bisa khotbah.
Nah, itu yang menjadi masalah. Sehingga waktu kebaktian kembali lagi, nah, mereka lebih cenderung mengikuti kebaktian secara online. Makanya gereja kadang-kadang kosong. Kenapa? Karena mereka suka mendengarkan ya khotbah-khotbah yang macam-macam di YouTube itu. Nah, tapi dia bilang, saya tetap mau kebaktian. Kalau saya mendengarkan khotbah, memang khotbahnya panjang ya, dalam 1-2 jam. Ya banyak yang sudah kita tahu ya, betul nggak? Seperti kita melihat guru mengajar, 1 tambah 1, 2. Udah tahu kan? Tapi kamu kalau lihat guru mengajar, kamu merasa bagaimana? Ada orang yang belum tahu, yang perlu dengar. Kan begitu. Nah, dia bilang begitu. Kalau kita mendapatkan satu hal saja dari khotbah yang kita dengar, itu sudah bahagia sekali. Hanya 1 poin loh. 1 poin. Ya, kalau kita mendengarkan khotbah ya ada 1 poin yang sangat menarik untuk ya kita dapatkan, itu 1 kebahagiaan. Jadi di sini kita lihat, di sini kita bersuka cita karena kebenaran. Karena kebenaran itu seperti harta ya yang sudah kita miliki ya, A, B, C, D sudah kita miliki. Mungkin kita belum memiliki yang ya X, Y, Z, tapi Tuhan berikan kemudian. Nah, kalau kita lihat di sini, kita harus ya bersuka cita karena kebenaran. Ada yang berikutnya, kasih agape dapat di sini ya, menanggung, yang bukan menutupi segala sesuatu. Ayat 7 ya. Artinya kalau kita diberi tugas apapun oleh Tuhan, kita bisa melaksanakannya. Ya. Kemudian kasih itu agape, ya percaya segala sesuatu. Apa itu maksudnya kasih kita percaya segala sesuatu? Kita harus percaya kepada semua firman Tuhan. Kemudian dengan percaya pada firman Tuhan, kita bisa mengharapkan ya janji-janji Allah. Yang terakhir ditutup dengan ya hupomone, sabar menderita. Ya, penderitaan apapun yang datang, karena seperti intan kita ditekan, kita tidak menjadi pecah. Nah, kemudian ditutup di sini, diuraikan kasih dibandingkan dengan nubuat. Ya, nubuat akan berakhir. Kenapa nubuat di sini berakhir ya? Bukan khotbah berakhir, tetapi pada zaman itu memang ya wahyu disampaikan kepada para rasul. Setelah Yohanes selesai menulis wahyu, nubuat itu berhenti. Kenapa? Karena sekarang gereja mengatakan ada nubuat. Pendetanya mengatakan, tadi malam saya bermimpi bertemu Tuhan Yesus, demikian pesan Tuhan Yesus pada saya. Ataupun dia mengatakan dalam khotbah, ada wangsit dari Roh Kudus. Inilah firman Tuhan yang saya terima langsung dari Roh Kudus. Itu bohong, gak ada lagi. Ya, sejak Alkitab selesai ditulis, Allah berhenti ya bernubuat seperti itu. Nah, bahasa roh di sini bahasa asing, berhenti. Kenapa berhenti? Karena Injil sudah disampaikan ke seluruh dunia. Nggak perlu lagi dibuktikan pada orang Israel bahwa Injil akan disampaikan seluruh dunia. Sudah selesai. Jadi sampai saat itu nggak ada lagi orang bisa berbicara bahasa asing tanpa perlu belajar. Kemudian pengetahuan akan lenyap. Ya, apa maksudnya? Kita punya pengetahuan kan nggak lengkap ya, di sini dikatakan. Kenapa nggak lengkap? Karena pengetahuan manusia itu bersifat progresif. Ya, pengetahuan yang dulu ya belum lengkap, sekarang dilengkapi yang dulu yang menjadi kedaluarsa. Ya, contohnya apa ya? Dulu kita memakai ya, katakanlah handphone. Sebelum handphone ada telepon. Nah, telepon seperti itu kan sudah jarang. Ya, mau dibeli di toko pun sudah nggak bisa cari itu. Ya, kita beli misalnya di Tokopedia, cari telepon seperti itu, nggak ada lagi. Sekarang sudah jadi handphone. Bahkan handphone jadul pun sudah jarang. Hanya beberapa orang yang pakai ya menjadi smartphone dan seterusnya. Jadi perkembangan tentang pengetahuan itu terus berlanjut ya. Nah, tetapi kita lihat di sini, ketika yang sempurna tiba, apa maksudnya sempurna? Yaitu ayat ini diperdebatkan. Yang sempurna itu menurut ya tata bahasa Yunani adalah ini firman Tuhan. Kata sempurna itu nggak bisa melambangkan Yesus datang kedua kali. Ya, nubuat terus berlangsung, bukan? Ya, karena kata sempurna ini melambangkan ya firman Tuhan yang sudah diberikan semuanya dari kitab Matius sampai kitab Wahyu. Maka sudah selesai yang namanya nubuat, yang sudah selesai bahasa roh, semuanya sudah ditarik. Tidak ada lagi nubuat ya diberikan Allah kepada manusia ya, seperti para rasul menerimanya. Nah, di sini katakan ketika yang sempurna tiba, Alkitab sudah tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Apa yang tidak sempurna? Nubuat yang progresif sifatnya, bahasa roh juga sudah ditarik. Nah, kemudian dikatakan di sini
dia kanak-kanak, dia berpikir, berkata-kata seperti kanak-kanak. Kalau sudah dewasa, kanak-kanak itu ditinggal. Artinya fase, ya, beberapa karunia rohani itu sudah ditarik. Apa yang sudah ditarik? Melakukan mujizat sudah ditarik. Ya, mujizat hanya diberikan kepada para rasul. Begitu para rasul mati, nggak ada lagi ya tokoh gereja yang bisa berkarunia melakukan mujizat. Kenapa gereja sekarang mengatakan ada kebaktian penyembuhan ilahi? Ya, ada karunia melakukan mujizat. Itu tidak ada. Memang kita bisa berdoa untuk orang yang sakit dan orang yang sakit bisa disembuhkan. Tetapi tidak ada lagi seorang hamba Tuhan mengatakan dia punya karunia melakukan mujizat. Kemudian karunia yang sudah ditarik, bahasa roh, nggak ada lagi. Kalau di praktek gereja karismatik, kenapa ada bahasa yang kacau balau? Itu bukan bahasa. Bahasa itu harus ada kosakatanya, ada tata bahasanya. Yang mereka pakai itu bukan bahasa. Dan saya pernah dikasih tahu, kenapa orang berbahasa roh? Mereka mengatakan begini, kalau saya berbahasa roh, saya hanya berbicara dan Tuhan yang ngerti loh. Iblis nggak tahu saya ngomong apa dengan Tuhan. Betul nggak begitu? Apakah Tuhan itu takut kalau kita berdoa dalam bahasa yang dimengerti oleh iblis? Ya kan? Kalau kita berdoa dalam agama Kristen, bahasa apapun dipakai silakan. Betul nggak? Mau bahasa Hakka, bahasa Dayak, dia nggak takut iblis ngerti. Jadi mereka bilang, oh, kalau saya berdoa dalam bahasa roh, saya berbicara sama Tuhan, rahasia loh. Iblis nggak ngerti, sehingga iblis nggak bisa sabotase. Mereka bisa berpikir seperti itu loh. Ya, Tuhan nggak takut ya kata-kata kita kedengaran sama iblis kan. Nah, itu mereka berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa. Dan kalau kita lihat ya di gereja karismatik ya, orang yang berpendidikan misalnya profesor, tiba-tiba dia berbahasa lidah, gitu. Itu kan kacau apa? Bisa saja jenderal loh seperti itu. Nah, Alkitab mengatakan sudah ditarik. Ya, bahasa roh itu artinya kita berbicara dalam bahasa yang kita tidak perlu belajar. Orang langsung ngerti. Di Pentakosta itu ya terjadi begitu. Itu sudah ditarik. Ya, itu satu tanda untuk orang Yahudi. Injil diberitakan ke seluruh dunia. Kemudian yang sudah ditarik lagi, kuasa melakukan mujizat sudah ditarik. Ya, tidak ada lagi. Ya. Kemudian yang sekarang masih ada, yaitu seperti kelansang. Ya. Khotbah ada. Kemudian melayani tetap ada, mengajar tetap ada, menyumbang tetap ada, atur tetap ada, murah jantung tetap ada. Bahasa asing sudah tidak ada lagi, langsung bisa. Kemudian karunia untuk menyembuhkan orang, melakukan mujizat sudah ditarik. Jadi di sini dikatakan waktu dulu kita mengenal dengan samar-samar, tapi nanti akan dikenal dengan seperti kita dikenal dengan sempurna. Apa maksudnya kata kenal di sini ya? Tolong di-highlight ya. Kata kenal di sini sebenarnya kasih. Ya. Bukan berarti kita bisa mengenal Allah 100% waktu kita sudah punya tubuh mulia. Tetap nggak bisa loh. Karena Allah itu adalah infinite. Nggak mungkin ya kita begitu tahu Allah, kita ngerti semua tentang Allah. Nggak bisa. Tapi di sini kata kenal, kalau kita lihat ya dalam bahasa Alkitab, itu kasih. Ya, banyak kali kata kenal ya, seperti Yusuf tidak mengenal Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Ini pakai kata kenal loh, ginosko loh. Kata kenal di sini apa? Kasih. Yusuf tidak mengasihi Maria sebagai suami dari Maria sampai Yesus lahir. Nah, kata kenal di sini ya, kita sekarang tidak bisa mengasihi Allah seperti Dia mengasihi kita. Nggak bisa loh. Ya, Allah begitu mengasihi kita, nggak bisa kita balas seperti Dia mengasihi. Tetapi nanti ya, waktu kita punya tubuh mulia, kita bisa mengasihi Dia seperti Dia mengasihi kita. Intinya di situ ya. Kata kenal ini bisa kamu ganti dengan kata apa? Mengasihi. Ya, coba kita lihat ya. Sekarang aku mengasihi dengan tidak sempurna. Ya, ayat ini ya. Sekarang aku mengasihi dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengasihi dengan sempurna seperti aku sendiri dikasihi. Ya, saya belum pernah mendengar ya penjelasan seperti itu. Ya, kata kenal bisa kamu ganti dengan kata apa? Kasih. Karena kata kenal kalau kita lihat di Alkitab bisa disubstitusi dengan
kasih. Kita nggak mungkin mengenal Allah nanti, sudah tahu aku tentang Allah 100%, nggak bisa. Sampai kamu di surga belajar 1 juta tahun pun, kamu nggak akan paham Allah itu seperti apa. Karena dia infinite, apa? Infinite loh. Nggak bisa kamu pahami. Kamu bisa percaya, tapi kamu nggak bisa paham. Seperti Tritunggal. Percaya nggak? Percaya. Paham? Hanya satu gambar. Ini gambarnya Tritunggal. Lebih dari itu nggak bisa. Jadi kata di sini, kata kenal diganti dengan kata kasih. Mari kita ganti ya. Ayat yang 12b, 1, 2, 3. Sekarang aku hanya mengasihi dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengasihi dengan sempurna, seperti aku sendiri dikasihi. Ya, kita bisa loh mengasihi Allah nanti. 15 hal itu nggak ada cacat celahnya. Sekarang ada cacat loh. Kamu bisa makrotumnya? Oh nggak bisa. Masih cacat Tuhan. Ya, dari 15 kriteria itu belum bisa. Ya, masih berproses terus. Tadi saya bilang kan, hafalannya susah. Apalagi dipraktekkan. Nah, kemudian ditutup. Demikianlah tinggal 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Jadi waktu kita melayani dengan karunia yang Tuhan berikan, kita lakukan dengan kasih dan di dalam kebenaran dan di dalam doa. Di dalam apa? Kasih, di dalam kebenaran dan di dalam doa. Jangan lupa itu. Ya, kalau kita melayani, kita tetap bisa ya dalam kebenaran dan dalam doa, dalam kasih. Jadi jangan lupa kasih itu 8 jangan dan 7 laksanakan. Apa yang jangan? Jangan angkuh, jangan bangga, jangan cepat marah, jangan dendam, jangan egois, jangan tidak sopan, jangan happy dalam ketidakbenaran, jangan iri, tapi harus panjang sabar, terus baik, memberikan kabar baik, terus bersukacita dalam kebenaran, terus bisa melaksanakan tugas yang diberikan, kemudian selalu percaya pada firman Tuhan, berharap janji Tuhan, dan sabar dalam penderitaan. Ya, hupomone, seperti intan, walaupun ditekan kita tidak pecah. Jadi saya harap ya kita bisa mengingat 15 aspek ini. Ya, jadi jangan sampai kita tidak ingat. Kalau tidak ingat kita bisa salah dalam mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa pada saat ini kami bisa belajar firman-Mu. Kami mohon agar apa yang kami pelajari dapat kami jalankan dan praktekkan. Kami sadar kami adalah orang-orang berdosa, sehingga kami perlu pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kami pencerahan sehingga kami sadar akan kesalahan kami, dan kiranya belas kasihan-Mu mengampuni kami. Dan dengan darah Tuhan Yesus Engkau menghapus semua pelanggaran kami. Dan kami percaya pada satu saat nanti kami dapat mengasihi Engkau seperti Engkau telah mengasihi kami. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan masuk dalam pokok doa dan kesaksian. Dimulai dari kiri saya, PI Zakaria, kemudian PI Rudi, dan seterusnya. Silakan. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk sekali lagi diberikan kesempatan untuk bisa bersekutu siang hari ini setelah 1 minggu kita bisa melayani di sekolah bahkan di gereja. Saya bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih jaga walaupun dalam keadaan yang kita tahu sendiri bahwa banyak yang sakit karena cuaca yang kurang begitu bersahabat dengan kita, tapi kita bersyukur bahwa tidak selamanya cuaca seperti ini, tapi kita tetap Tuhan jaga kita. Saya mohon doanya untuk pelayanan kita yang akan datang, khususnya pelayanan untuk besok ada rapat, dan untuk hari Minggu saya mohon doanya. Saya akan menyampaikan firman di
kebaktian umum. Kayaknya Tuhan menolong saya dan pengabar Injil Rudi yang akan menerjemahkan saya, sehingga kami bisa menjadi instrumen untuk memberitakan firman-Nya. Dan doakan kesehatan kita semua lah, supaya Tuhan juga berbelas kasihan menurunkan kita hujan sehingga bisa menghilangkan asap, bahkan memberikan kita air yang bersih. Dan doakan juga untuk terus proses pembangunan sekolah, bahkan pelayanan-pelayanan yang di event-event mendatang seperti piknik, camp remaja, bahkan untuk SAL. Terima kasih. Saya bersyukur pada hari ini dapat mengikuti persetujuan guru-guru dan hamba Tuhan di hari ini, dan bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada saya selama seminggu ini baik, dan juga doakan untuk acara-acara gereja, ya, kepada gereja terutama yang paling dekat sekali itu piknik. Kita doakan agar dapat berjalan dengan baik, dan juga kita bukan hanya piknik tetapi dapat mengabarkan Injil kepada mereka yang belum percaya. Dan saya juga mau minta doakan bahwa minggu ini saya akan menerjemahkan PI Jakaria dalam berkhotbah, dan juga nanti sorenya ya Pak, saya ditugas ditugas di Serdam, di Gema Serdam. Nah, doakan agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya juga mengucap syukur untuk siang hari ini dapat bersekutu di tempat ini. Juga mengucap syukur untuk kekuatan kesehatan dari Tuhan kepada kita semua. Seperti yang tadi Saudara Jakaria katakan, cuaca tidak baik dan banyak yang sakit, termasuk istri saya, Bu Magdalena. Tadi saya antar dia ke Santa Monica untuk berobat karena telinganya sakit sebelah, dan juga dia merasa kayaknya di dalam ada air gitu, jadi sakit. Jadi kiranya Tuhan menolong agar dia disembuhkan sehingga dia dapat melayani kembali. Juga pokok doanya, doakan untuk setiap pelayanan kita di berbagai tempat, secara khusus di Kuburaya, di Pos PI Serdam, Pos PI Siantan, dan juga di Parit nomor 2. Secara khusus saya akan menyampaikan firman Tuhan di Parit nomor 2. Kiranya Tuhan menolong, berikan kemampuan untuk saya. Doakan juga untuk setiap pelayanan kita semuanya. Terima kasih. Saya juga mengucap syukur untuk seminggu yang boleh dilalui, Tuhan pimpin, dan juga bersyukur untuk persekutuan yang boleh diikutin pada hari ini. Mau berdoa untuk kesehatan kita semua, terutama saya juga pribadi mengalami batuk, pilek, dan juga panas dingin. Mungkin juga pengaruh cuaca. Biarlah juga kita semua diberikan kesehatan selalu agar bisa melayani dengan maksimal. Berdoa juga untuk anak-anak. Kiranya Tuhan yang juga memelihara mereka, kesehatan mereka, karena juga ada beberapa anak yang tidak masuk karena sakit, yaitu Talia. Dan karena sebentar lagi juga mereka akan melaksanakan mid test, supaya mereka juga tidak ketinggalan pelajaran. Berdoa juga untuk setiap pelayanan kita semua diberikan kesabaran, kemampuan dalam melayani, khususnya mendidik anak-anak, agar mereka juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, baik di sekolah maupun juga di rumah. Terima kasih. Ya, terima kasih saudaraku semuanya. Cukup 2 hal saja. Pertama, doa untuk kesehatan saya. Yang kedua, keluarga. Itu saja. Terima kasih. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam 1 minggu ini, sehingga dapat kembali lagi masuk setelah kemarin sempat drop. Puji syukur atas pemeliharaan Tuhan sehingga cepat sembuh, dan terbilang sudah lumayan pemulihannya cukup baik, lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan juga
Pokok doanya berdoa untuk kesehatan kita semua pagi di cuaca yang sedang tidak baik-baik saja ini, dan juga berdoa untuk kesabaran kita dalam mengajar dan juga untuk kesehatan anak-anak terutama, dan juga persiapan mereka dalam menghadapi ujian, dan juga persiapan guru-guru dalam membuat soal. Bersyukur untuk 1 minggu ini kita bisa mengajar dengan baik untuk anak-anak, dan bersyukur juga bisa mengikuti persekutuan pada hari ini. Berdoa untuk setiap persiapan guru-guru dalam menyiapkan soal-soal untuk ujian tengah semester, dan kiranya juga anak-anak bisa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi soal-soal ataupun ujian yang akan mendatang. Berdoa juga untuk segala perkuliahan saya dan terkhususnya tugas akhir, kiranya segala prosesnya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan kiranya saya bisa penelitian juga sesuai dengan waktu yang ditentukan di bulan Maret. Saya juga mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Pokok doa seperti yang mayoritas teman-teman doakan untuk kesehatan kita semua. Doakan semoga Tuhan berbelas kasih untuk turunkan hujan yang merata, karena kalau cuma hujan di beberapa tempat tidak merata itu justru asapnya tambah tebal. Karena di tempat kami itu begitu pagi dan sore itu udah sangat terasa sekali asapnya. Semoga Tuhan berbelas kasih, juga semoga Tuhan menjaga kesehatan kita semua. Doakan juga, kemarin saya sempat tidak enak perutnya, gak tahu apa karena cuaca atau mungkin salah makan, tapi puji Tuhan sudah istirahat dan sudah membaik. Hari ini justru malah tenggorokan mulai gatal. Jadi doakan untuk kesehatan saya dan juga kesehatan kita semua. Doakan juga pelayanan nanti di hari Minggu, dan untuk rencana-rencana pelayanan ke depan juga mohon didoakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya mengucap syukur karena Bapak Gembala sudah menceritakan tadi. Saya juga terkesima tadi, karena masalah saya lihat yang di Tiberias, Pak Pariaji